Bapak-bapak mau ndak meninggal di tanah suci Mekah depan Baitullah? Ibu-ibu mau ndak meninggalnya di sujud solat? Mau ndak? Semua mau. Tapi dengar firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih wafat Nabi pada saat tawaf. Tidak ada susahnya Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sa'i. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sujud solat. Tapi di mana wafat Nabi? Tawaf tidak, sa'i tidak, solat tidak, ceramah tidak. Di mana? Pangkuan istrinya Aisyah. Apa pesannya? Ibadah paling panjang rumah tangga. Ibu berapa lama kalau sholat 5 waktu? 5 kali saja sholat. 5 kali aja sholat satu hari. Tambah bonus-bonus dengan sunnah. Ada ndak di sini sholat 5 waktunya duhur 10 menit? Ndak yakin saya. Yang ada duhur 3 menit. Ya toh? Itu pun yang 3 menit lengkap dengan ingatan WhatsApp. Ini kan? Ayo, haji. Berapa kali Bu haji? Saya tidak yakin ada yang sampai 10 kali haji di sini. Coba. Jadi kalau kita mau mati dalam keadaan haji, peluang rendah. Kalau kita mau mati dalam keadaan sholat, peluang rendah. Tapi berumah tangga, 24 jam berumah tangga. Cari nafkah, ibadah. Mikirkan bagaimana rumah supaya bisa AC, ibadah. Bagaimana cari nafkah anak bisa sekolah, ibadah. Bagaimana bisa menghidupi sopir, ibadah. Bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Itulah sebabnya kalau sama istri kita tidak nyaman. Kenapa? Ibadah, setan tidak mau. Kalau teman selingkuh, godaannya besar. Kenapa? Setan. Maka ibadah terpanjang selama hidup kita berumah tangga. Nah sekarang rumah tangga ibu. Baru-baru kita Idul Kurban. Saya segarkan kembali ingatan kita sejarahnya itu Idul Kurban. Ya, supaya kita ulang lagi nih kaitannya rumah tangga. Itu kan Ibrahim Pak kaya. Ibu-ibu Ibrahim itu kaya. Hebatnya dermawan. Banyak di Indonesia kaya, serakah, pelit. Sudah kaya, masih serakah, plus pelit. Ini Ibrahim kaya dermawan. Hebatnya Pak, dia sembeli 1000 domba, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 2,5 miliar. Ada di sini 2,5 miliar kemarin kurbannya? Tidak ada. Seluruh malaikat memuji Pak. Apa kata malaikat? Hebat ini Ibrahim. Manusia pun puji. Hebat kau Ibrahim. Jago kau. Beberapa tahun kemudian Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kata Siti Sarah, bang, abang ini kan nabi, perlu ada pewaris. Saya tidak bisa berikan kamu anak, kau kawin lagi lah. Apa kata Ibrahim? Enggak. Kalau inilah takdirku, ya sudah. Enggak bang, kau nikah lagi. Enggak. Luar biasa Pak. Ibrahim didesak menikah, enggak mau Pak. Bapak-bapak sekarang dilarang sembunyi-sembunyi. Malah pakai KTP-nya orang lagi. Akhirnya desak. Ibrahim berkata, baik kalau begitu dek. Oke, karena kau maksa. Siapa? Kata Siti Sarah. Ngapain jauh-jauh? Itu aja si 6 pembantu kita. Pembantunya itu Siti Hajar. Itu aja pembantu. Pesannya Pak, tidak ada perempuan ikhlas 100%. Tidak ada. Kalau dia ikhlas pasti dia bilang, silakan kau pilih mana yang kau suka. Tapi ini bebas tapi terbatas. Ini namanya bebas tapi terbatas. Oke, nikah. Sudah menikah, alhamdulillah, hamillah Siti Hajar. Selang beberapa saat hamil pula Siti Sarah. Ini buat ibu-ibu nih.
Kalau ada sudah 10 tahun belum punya anak, coba pakai ilmunya Siti Sarah. Ya, siapa tahu mujur, siapa tahu. Iya kan? Nah, Siti Hajar dengan Ibrahim lahir anaknya. Namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya. Namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunan Yahudi yang kurang ajar. Kita itu dengan Yahudi satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Dah. Lagi lucu-lucunya anaknya. Ya kan? Ibu-ibu, dengar dulu. Sejarah sebelumnya ada yang tersisa. Ketika lagi kecil-kecil anaknya, ya, balita kira-kira sekarang, Allah perintahkan kepada Ibrahim sama Siti Hajar. Ibrahim, bawa anakmu jalan sama istrimu. Kemana? Kau jalan saja. Dari Palestina, Pak. Kau jalan saja. Kemana? Kau jalan. Nanti saya kasih tahu kau singgah di mana. Jalanlah Ibrahim. Beratus kilo. Sampai di tumpukan batu. Allah berfirman, Ibrahim, kau simpan anak dan istrimu di situ. Terus kau kembali lagi, simpan di situ, tumpukan batu. Tumpukan batu itu sekarang jadi Ka'bah. Yang tumpukan batu itu. Ibrahim bilang sama istrinya, baik sayang, saya diperintah kembali kampung. Loh, masa kau tinggalkan saya? Kau lihat ini bang, padang pasir, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada rumah. Padang pasir ini, kau mau tinggalkan saya? Tega betul kau. Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tega, tapi ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Bang, kalau ini perintah Allah, jalan kau. Biar saya urus anakku. Tenang, jangan cemas. Ini baru istri. Pesan pertama ibu, kalau perintah Allah jangan tawar. Kau pakai jilbab, perintah Allah, don't worry, be happy. Kamu jangan keluar kalau tidak, saya tidak akan keluar bang, kalau itu perintah agama. Itu baru istri yang hebat. Pergi Ibrahim, balik. Apakah Siti Hajar pasrah? Tidak. Anaknya menangis, kehausan. Siti Hajar tidak diam, berdoa saja. Tidak. Dia ikhtiar dulu. Dia ikhtiar dulu. Apa ikhtiarnya bu? Dia lari cari air. Pernah ibu lihat di jalan raya? Kayak ada air kan? Lari, Hajar, itu ada air. Sampai lagi, bukan air. Lari antara Safa dan Marwah. Itulah sa'i sekarang. Nah, sudah pasrah Siti Hajar. Tidak dapat air, sudah capek, anaknya nangis. Turun perintah Allah. Ibrahim, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail. Patok ya jena. Hentakkan kakinya Ismail ke tanah. Dihentakkan, dengan izin Allah keluar air. Lalu Siti Hajar berkata, Zam, 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 zam. Itulah air Zam-Zam sekarang. Mulai beredar berita. Ada di satu pelosok, ada sumber mata air, tidak pernah kering, dan selalu mengalir. Beredarlah itu di padang pasir. Namanya air di tengah padang pasir, orang semua datang. Ramailah kampung itu, kemudian disebut nama Hijaz. Yang ini sekarang disebut Makkah. Nah, lagi beremaja anaknya Ismail, 13 tahun. Quran tidak menjelaskan 13 tahun. Tapi Quran coba mengatakan Ismail sudah pandai membantu bapaknya. Kira-kira remaja sekarang, 13-14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim alaihissalam mimpi. Ibrahim, kau pernah bilang toh, kalau ada anakmu saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu. Potong. Ibrahim bangun pak. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, 10 anak disuruh potong, kita cari mana yang beleng-beleng. Potong anakmu, ini beleng-beleng ini. Iya toh?
Ibrahim mikir, ini wahyu atau mimpi? Mikir Ibrahim. Tanggal 8 Zulhijjah itulah sekarang kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir. Maka kita sunnah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah bangun lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji sama saya. Bangun. Ibrahim katakan, ini wahyu, bukan lagi mimpi. Yakin 100% perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, puasa. Tanggal 10 Zulhijjah Ismail diajak ngomong bapaknya. Mail. Kalau di Makassar Mail. Ismail. Mail sini kau dulu. Apa Pak? Ini saya diperintah Tuhan, gue potong kok. Bagaimana menurutmu? Ibu-ibu kalau anaknya ibu di rumah kira-kira dikasih tahu begitu. Nah, saya diperintah potong kau nak. Apa dia bilang anak kita? Dilihat dulu kakeknya. Ini aja Pak yang sudah tua. Masuk akal enggak Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Ini namanya anak cerdas, tapi tidak soleh. Tapi apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan Bapak ragu. Laksanakan, insya Allah Bapak dapati saya anak sabar. Maka ibu berdoa anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak cerdas, anak yang soleh. Itu doanya pendek bu. Rabbi habli minas solihin. Untuk apa anak kaya kalau pelit? Untuk apa anak pejabat kalau bikin malu keluarga? Berapa banyak orang tuanya terhormat, anaknya jadi pejabat, satu keturunan malu. Karena anaknya tidak punya agama. Maka kita minta Rabbi habli minas solihin. Berikan hamba anak yang soleh. Pelajaran kedua, Ismail. Coba Pak, Ibrahim sudah nyata perintah Allah, tapi masih ajak ngomong anaknya. Kita orang tua sekarang otoriter. Ya? Dia gagal polisi, anaknya dia paksa. Pokoknya kau yang lanjutkan cita-cita bapak. Nah anaknya mau jadi insinyur. Pokoknya kau jadi dokter. Anaknya suka peternakan, tidak boleh. Ibrahim sudah nyata perintah Allah, masih diajak ngomong anaknya. Nah sudah, anaknya setuju. Lalu disampaikan ke istrinya, Siti Hajar. Hajar, tolong kau mandi Ismail, kasih baju baru, kalau ada parfum, sisir rapi. Kau mau bawa mana? Saya mau jalan-jalan. Baik bang. 10 Zulhijjah dia bawalah anaknya. 10 Zulhijjah sekarang kita sebut hari An-Nahar, hari melaksanakan janji. Gatal ini setan. Bahaya ini Ibrahim. Dia mau potong betul anaknya. Tidak ada sudah teman kita ini nanti. Dia datangi Ibrahim. Baim. Ibrahim, nah? Baim. Kata Ibrahim apa? Kata setan, kau tengok balik itu anakmu, kau lihat itu anakmu, lucu, lagi lucu-lucunya, lama kau harapkan, masa kau mau potong? Ibrahim Pak ambil batu. Setan, jangan banyak bicara di situ. Kalau bahasa kita ya, banyak bicara masih mau ngomong, setan dilempar Pak, tuh, kena kepalanya, sampai cilincing balik lagi. Gagal goda Ibrahim. Dia datangi istrinya. Hajar, kau tahu enggak mau dibawa kemana anakmu? Katanya bawa jalan-jalan. Dibohongi kau suamimu. Maksudnya apa? Dia mau potong itu. Sabarang kau bilang. Mana ada orang tua mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Hajar ambil batu Pak. Setan, kalau itu perintah Tuhan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Pak, Bismillah, Allahu Akbar. Kata setan, ini lebih gila dari anaknya ini. Dia datangi lagi si Ismail. Baru dia bilang Ismail juga ambil batu, dilempar lagi. Itulah sekarang melempar 3 jumroh. Kalau orang pi haji, lemparan pertama, Bismillah, Allahu Akbar.
Ibrahim. Lemparan kedua, bismillah, Allahu Akbar. Siti Hajar. Lemparan ketiga, bismillah, Allahu Akbar. Tak, Ismail. 3 tempat, 1 tempat, 7 batu, 3 hari. Kenapa tidak langsung saja Ustadz 63 batu? 1 hari saja langsung tak habis pulang. Kenapa mesti 3 hari? Itu pesannya, melawan setan perlu stamina kuat, perlu iman kuat, karena setan tidak pernah menyerah. Nah, sudah sampai. Ismail bilang begini, Pak, ada permintaan saya. Apa nak? 1, tolong Bapak nanti eksekusi, tutup matamu ya. Tutup juga mataku Pak. Kenapa? Karena kalau Bapak lihat saya yakin Bapak tidak mampu, tidak tega potong saya. Tutup mata. Oke, apalagi nak? 2, tolong pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Oke. 3, apalagi nak? Ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. 4, bajuku jangan kena darah supaya ibuku tidak lihat. 5, kalau saya sudah meninggal, tolong tidak ada anak seusia saya lewat depan rumah supaya ibuku tidak ingat saya. Baik, baring. Ibrahim ambil goloknya, dia gerek lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mempan, tidak terluka. Kata Ibrahim, kata Ismail, Bapak main-main kali. Enggak nak, serius ini. Tumpul kali, coba lagi. Enggak. Ibrahim diambil goloknya, dihantamkan ke batu. Pecah. Batu pecah, leher tidak. Dia mau ulang. Tunggu dulu, kata Ismail. Tunggu dulu Pak. Apa lagi? Tolong buka tanganku. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah berfirman menyangka saya terpaksa dan tidak ikhlas. Allah lihat itu malaikat. Malaikat, kau lihat hebatnya ini anak. Lalu malaikat memuji Allah dengan mengeluarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu, Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakan memuji Allah, Allahu Akbar walillahil ham. Itulah kalimat yang kita ucapkan kalau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pujian Ibrahim malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil ham. Ismail. Sudah. Allah perintahkan Jibril. Itu ada kibas di sorga yang pernah jadi maharnya anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, ganti lehernya Ismail. Digantilah lehernya Ismail, selesailah kisah Ibrahim menyembelih anaknya. Seluruh malaikat memujinya. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? 1, ibu-ibu, ini bisa terjadi kalau agama kuat dalam rumah tangga. Carita mati anak bisa soleh kalau agama lepas. Tidak mungkin istri taat kalau dia tidak kuat agamanya. Tidak mungkin suami tanggung jawab kalau longgar agamanya. Maka modal utama dalam berumah tangga agama, bukan cinta. Sayang orang tua kalau mau kasih nikah anaknya, kau cinta Jina, maka mau gitu cintamu. Ada ji kerjanya nak, kerjanya mapan, cintanya ada, gagah, cantik, jabatannya bagus, uangnya banyak, tidak ada agama. Itulah yang mempermainkan anak kita. Tapi kalau agamanya ada, meski kerjanya tidak jelas, tapi dia punya tanggung jawab. Coba lihat anak-anak orang kaya yang tidak ada agamanya. Dia hina anak kita. Banyak uangnya, tidak ada agamanya, dia tidak ada hormati itu besannya. Kenapa? Ada duit saya. Tapi kalau ada agamanya, makin banyak duitnya, makin dihormati orang. Kenapa? Agama adalah patokannya dalam hidup. Maka Bapak Ibu, agama anak ke anak kita. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Bu, ibu, bu,
Bagaimana proses agama di rumah? Rumah mewah, ada pengajian? Alhamdulillah. Jangan sampai lebih sering arisan daripada taklim. Ayo. Percaya bapak-bapak, anak ini harta paling berharga. Bapak, kalau ibu-ibu kalau meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap bu, kawin lagi. Bener. Ada sama yang di Makassar, tetanggaku, dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya itu tetangga saya. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi. Saya bilang, itu lebih hebat tetanggaku, belum mati istrinya dia kawin. Apa? Dia bilang, mamanya cek istri saya. Jadi kalau saya duluan menikah, Ustaz juga kawin lagi. Sini kau sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Apa ibu tidak rindukan? Begitu kita meninggal, anak kita setiap sujud 5 waktunya, dia doa untuk orang tuanya. Saya bukan mau takabur bu, saya bukan mau takabur. Ini hanya motivasi buat bapak-bapak. Ini rata-rata orang kaya ini di dalam ini. Bohong ibu kalau tidak kaya. Kenapa kau tahu Ustaz? Casingnya ibu-ibu ini beda kan? Saya bisa lihat orang kaya dari casing. Oh ini orang kaya semua ini. Beda pak. Masya Allah. Saya tidak kaya bu. Alhamdulillah ibu bapak saya bikinkan masjid. Ibu saya kasih nama Hajjah Sitimang. Bapak saya kasih nama Masjid Abdul Latif. Saya lagi bangun lagi sekarang masjid nama saya. Itu yang kita nanti. Apa ibu tidak merindukan ketika nanti ibu sudah rapuh, tua, anak kita berlomba-lomba untuk mengumrohkan anak kita. Dek, bulan ini ibu di rumah ya, bulan depan baru kau urus. Apalah artinya hidup ini kita tua, banyak duit, anak kita menjadi beban di dalam hidupnya. Datang baru duduk mamanya, kata istrinya, kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Aduh, cuma sayang. Maafkan saya ibu ya, ini gunanya ceramah. Jangan marah ibu ya, supaya ada boleh pulang ada oleh-oleh ceramah. Sayang ibu-ibu sekarang lebih sibuk ngurus kecantikan dirinya daripada didik anaknya. Lebih sibuk periksa HP-nya suaminya. Apa gunanya kau periksa itu HP-nya suamimu? Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ayo, datang suaminya, mana HP-mu? Coba lihat. Apa suami bagaimana tidak cepat serangan jantung? Daripada sibuk ngurus HP, urus anak. Urus anak. Suamimu terlantarkan kamu, anakmu nanti yang angkat derajatmu. Suamimu selingkuh, anakmu nanti yang muliakan. Dan itu anak dia bisa bedakan mana orang tuanya yang baik. Kalau ada selisih saya gampang, orang curhat, saya mau tahu suami atau istrinya yang masalah, saya lihat mana dibela anaknya. Maka ibu-ibu, apalagi usia senja, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, inilah penyakitnya ibu-ibu, tidak mau dibilang usia senja, maunya terus dibilang, oke lah ibu-ibu yang masih cantik-cantik. Masya Allah. Untuk apa lagi? Ayo anak bu, gimana cara didik anak Ustaz? Coba tiap hari bu baru bangun, mau tidur, pengajian. Anak saya bu sekarang kelas 3, namanya Ece. Itu kalau tidur, mau tidur pasti murattal terputar di kamar. Kalau mati itu murattalnya, bangun dia bu. Kalau AC mati, dia tidak bangun. Tapi kalau murattalnya mati, pasti dia bangun. Dan itu sudah belasan tahun. Saya saja tidak begitu. Kenapa? Karena ibunya masih hamil, ibunya hafal Quran. Itu ngaji terus sampai sekarang. Nah, kalau anak mau baik agama, perdengarkan ayat suci. Supaya apa? Bersih hatinya. Coba lihat anak-anak kita sekarang pak. Mewah hidupnya, tapi dinasehati, tidak dengar. Kenapa? Keras hatinya. Kalau hati sudah keras, susah dinasehati.
Lebih sayang tuh sama cowoknya daripada bapaknya. Kalau bapaknya nasihati, bapak kolot. Sekalinya cowoknya, iya bang, terserah abang aja, aku ikut. Ya, tua, ibu-ibu, cukup kasih makan barang halal anak kita. Barang halal. Nah sekarang orang tua lebih gelisah, malu kalau anaknya tidak punya iPad, malu kalau anaknya tidak pakai behel, malu kalau anaknya tidak punya mobil. Memangnya ada orang masuk neraka gara-gara tidak punya mobil? Yang masuk neraka karena anaknya tidak sholat. Maka penting pengajian ini, ayo evaluasi kembali cara didik anak. Jangan berharap anak sopan kalau ibu bapaknya selalu dilihat bicara kasar. Anak yang dulu karena waktu terbatas. Yang kedua, Ibrahim itu suami yang baik. Cerita mati bapak mau didengar istri, kalau bapak bohong terus tak bakal. Jadi kalau bapak mau didengar istri, jangan bohong. Satu bohong yang boleh. Bohong untuk membahagiakan istri, boleh. Bohong yang bagaimana Ustaz? Ibu beli hadiah kain, kasih, gimana pak? Bagus enggak? Paling bagus ini. Selama kita menikah ini baju yang paling baik. Malah kalau bapak jujur dosa. Bodoh memang kamu ini. Warna apa ini? Bohong seperti itu boleh. Nah, bagaimana suami yang baik? Suami yang baik teladan. Jangan harap istri kita mau izin keluar kalau kita juga kadang-kadang tidak keluar. Keluar tidak menyampaikan. Ini juga perlu ibu. Ibu-ibu, bu, suami tidak wajib minta izin. Tidak. Istri wajib minta izin. Kenapa Ustadz? Karena langkahnya ibu ditanggung oleh suami. Sementara dosanya suami ibu tidak tanggung. Kedua, suami memang tugasnya lebih banyak di luar. Istri harus banyak di dalam. Jadi kalau sedikit-sedikit izin, repot. Maka laki-laki itu bukan minta izin, tapi memberi izin. Laki-laki itu menerima laporan, bukan melapor. Ibu tahu ini, di situ pintu masuknya setan. Itu kata Nabi. Ibu mau tidak dirindukan surga? Satu kata Nabi, aqimis salah. Dia puasa, dia sholat. Dua, dia puasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya. Empat, dia taati perintah suaminya. Kalau ini diamalkan, tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pintu surga yang kamu mau, terserah. Tapi setan tahu ibu, setan tahu. Makanya apa? Dia hasut kita, lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Nah, itu pintu masuknya, setan. Maka boleh tidak perempuan cari nafkah? Boleh. Cuma kalau dia cari nafkah dan banyak uangnya, potensi melawan suami. Maksudnya apa Ustaz? Saya tanya ibu. Kira-kira kalau suami ibu gajinya 5 juta. Ibu gajinya 20 juta. Kira-kira masih menghormati suami enggak? Ibu aja enggak punya gaji kita lawan suami ibu. Nah, disinilah masuknya setan. Bu, kalau sholat, setan sholat. Tapi kapan ibu lawan suami, maka ridha Allah lepas. Ridhanya Allah, ada ridhanya suami. Nah, maka setan hasut kita. Curiga kok, curiga. Ketemu tadi cewek. Kalau ibu mau enak, sangka baik. Orang kalau sangka buruk dalam rumah tangga, percaya tidak akan pernah dia bahagia. Coba kalau sangka baik ibu. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi. Oh, lagi sholat duha. Kan ada perasaan. Telepon lagi siang. Oh, berjamaah duhur ini. Kan? Sore lagi telepon, tidak dijawab. Jam 5 sore ada WhatsApp teman. Saya lihat suamimu di sampingnya ada cewek di atas mobil. Oh, berarti dia lagi nge-grab.
Iya kan? Enak perasaan ibu toh. Tapi kalau sangka buruk terus, ilaha illallah, tidak bisa tenang. Jangan harap istri kita santun kalau kita kasar. Istri saya suka ngomel, takdirnya itu bu. Kalau ada perempuan tidak ngomel, pasti ada kelainan. Benar, hobinya itu perempuan ngomel. Dan satu lagi pak, perempuan itu ahli sejarah. Sekali bapak bikin kesalahan, sudah wassalam. Nggak bakal, itu dia ulang pak. Pak, coba dinasehatin, dia punya salah. Bagaimana caranya dia ngomong supaya kembali kepada kesalahan itu ke kita. Itulah perempuan. Memang begitu fitrahnya perempuan. Bagaimana beratnya penderitaan bapak tidak seberat penderitaan ibu hamil. Ya, bapak merasakan hamil. Gampang, ambil kelapa pak, 1 biji aja pak, masukkan di dalam baju, kemana-mana bawa pak. Mau boker. Itu coba ibu-ibu kalau boker bawa toh. Nggak ada orang mau berak, simpan dulu berat sekali. Nggak ada pak. Dan berapa lama? 9 bulan pak. Ibu masih ingat waktu hamil? Ingat? Ada ndak yang tengkurap? Selama ibu hamil, ada ndak tengkurap? Gaya pasrah pak. Coba bapak, berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan pak. Bapak 1 bulan aja ndak tengkurap, pusing. Iya toh? Coba melahirkan, masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang ibu Tendri orang kaya melahirkan senyum, kau nak keluar, kau nak tidak, dia pas menderita ndak bu? Menderita bu? Sakit bu? Tapi heran kok diulang-ulang. Ndak ada orang melahirkan kalau kurang ajar. Enggak. Sudah itu menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Aduh. Ada ndak dia? Kok gigi saya? Ndak, dibujuk. Aduh pak. Bapaknya senyum pak. Nih, pagi anaknya, malam. Maka pak, kalau istri ngomel, bayangkan saja itu 3 perihnya penderitaan perempuan. Coba, lihat toh. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya toh? Salah paham lagi nih ibu-ibu nih. Itu sensitif sekali kalau kita bicara begini. Coba ulang. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Saya tidak bilang 3 istri. 3 ibu. Apa maknanya? Itulah 3 penderitaan ibu. Sehebat apapun laki-laki dia tidak pernah bisa memikulnya. Maka kalau ibu ngomel, bayangkan bagaimana susahnya ketika dia hamil. Mau ndak berhenti istrimu ngomel? Ini rahasianya. 1, puji dia. 2, kasih hadiah. Bapak mau tahu perempuan? Sambil kau puji, pegang pundaknya. Pasti dia senang. Wah, makin cantik kau dek. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Iya tuh bu? Iya. Wah, kau tambah cantik saya lihat. Padahal dia tahu bohong ini suamiku, tapi dia tetap senang juga. Maka itu perempuan, kesalahan kita malas memuji. Kalau tetangga, wah puji. Ya bu, aduh ibu awet muda kelihatan. Itu didengar istrimu, hancur. Yang kedua, kasih hadiah. Bapak habis dinas, urus usaha, 4 hari baru pulang, bawakan hadiah. Mau itu kembang, coklat, baju, paling senang emas. Ya, kasih emas. Ternyata beberapa hari kemudian dia tahu palsu.
Kau bilang lah, kau tahulah sayang, saya mau kasih kau yang emas yang asli, tapi kan lagi seret ekonomi. Meskipun itu palsu tapi percaya, cintaku 24 karat dalam hati. Mulai dia senyum itu. Iya, istri saya kasih gitu. Palsu Ustaz. Iya, tetap cintaku asli. Dia senang. Kalau dia marah, saya peluk. Marah dia, saya peluk. Bila kamu di sisiku, mulai senyum lagi tuh. Masih marah, ku peluk tambah ku kencing, baru ku bilang, insaplah wahai. Berhenti dia marah, Pak. Jadi perempuan kalau marah, Bapak jangan marah dan jangan bawa perasaan. Dan itu perempuan kalau sudah di depan kita, Pak, tidak berlaku pangkat jabatan dan sekolah, hilang semua itu. Dia bilang, mamanya cek di rumah istriku, Bu, kamu boleh siga panggung di luar, kau boleh siga mimbar di luar, tapi kalau di rumah kau Hello Kitty. Saya pasrah. Apa daripada kacau rimba persilatan, Pak. Lebih kita mengalah. Kalau perempuan ngomel, puji, kasih hadiah. Bapak tidak percaya? Saya tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada coba dengar. Uang dia cari, Pak. Maka kesalahan kita jarang memuji, tidak mau kasih hadiah. Pasti ngamuk. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan ketiga, bersedekahlah. Sedekah. Ibu-ibu yang kaya-kaya ini, yang punya emas-emas berlian, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai, Bu? Istri kedua ibu. Begitu ibu meninggal, suami dia cabut dulu itu cincin. Ini cincin kawin kita, sayang. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini waktu ulang tahun pernikahan kita waktu umrah emas Dubai. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi kita punya kalung. Ini waktu dulu kita jalan-jalan ke Singapura. Terakhir gigi palsunya ibu dia cabut juga. Sudah dia simpan sambil penuh derai air mata. Dia simpan di lacinya. 4 bulan kemudian reuni teman SMA. Ketemu cinta lamanya yang sudah janda. Aduh, hancur. Emas yang disimpan baik-baik diambil kembali. Dia senyum bawakan mantannya, Dek. Ini kau pakai saja ya. Sudah mati yang punya. Bu, daripada dipakai istri kedua, mending bawa untuk kuburnya ibu. Dan orang kaya hebatnya, biar dia pakai palsu, orang bilang asli. Ya, Ibu Nur misalnya. Iya, biar palsu, orang bilang enggak mungkin, pasti asli. Maka saya sarankan lebih baik ibu pakai yang palsu. Yang asli bawa ke panti asuhan. Yang asli bawa ke masjid di kampung. Yang asli bawa ke penghafal Quran. Bapak-bapak yang miskin, ibu-ibu yang miskin, ndak usah pakai yang asli. Karena biar asli orang juga ndak percaya. Maka yang asli ibu jual, bawa ke pesantren. Ini disebut pandai menyikapi harta. Percaya Bu, kalau sudah masuk kubur putus. Kecuali tinggal anak yang soleh dan amal sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustadz, saya dengar ceramahnya Ustadz tadi, rasanya anak saya sudah tidak bisa saya harapkan Ustadz. Tidak tahu ngaji, lancar bahasa Inggris, tapi saya tidak pernah dapati dia mengaji. Lancar bahasa Korea Ustadz, duitnya banyak, tapi tidak pernah saya dapati berjamaah. Jangan putus asa. Anak pesantren ibu urus. Ustadz, saya sampai sekarang belum punya anak. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Ibu datang ke pesantren, tanya gurunya, ada penghafal Quran? Ada. Berapa biaya hidupnya 1 bulan? Bu, 700.000 1 orang. Saya tanggung 7 orangnya, 2.500.000 berapa? 20. Saya tidak terlalu kuat kalau urusan uang Bu. Ibu-ibu lebih apa? Nah, misalnya 1 anak 700 Ustaz.
3 anak saya tanggung Ustaz, 2.100.000 kirim tiap bulan, itulah yang menjadi anaknya ibu. Selama dia belajar agama, sama anak kandungnya ibu, meskipun tidak dilahirkan. Begitu juga bapak-bapak. Bapak tidak usah jadi ustaz, berat. Gimana caranya? Urus ustaz. Ustaz datang, Ustaz pakai kendaraan siapa? Ada kendaraan saya pakai Ustaz. Bapak dapat pahala dari ustaz, seperti pahalanya ustaz tanpa mengurangi pahalanya Pak Ustaz. Ibu-ibu punya rumah mewah, supaya malaikat ikut datang. Ayo panggil anak-anak yatim tiap malam Jumat makan di rumah. Jangan makannya seadanya, kasih makanan yang hebat. Dan hebatnya itu ustaz, anak yatim, kalau masuk orang mewah Pak, dia terpesona seolah dalam surga. Wah. Tapi kalau ibu undang orang kaya, dia cari yang jelek itu. Gordennya ndak serasi. Itu kalau orang kaya. Ya toh ibu. Padahal banyak yang bagus, yang jelek dicari. Mana yang dulu? Maka lebih baik ibu panggil anak-anak yatim. Ibu-ibu, saya serius ibu. Mulai Jumat depan jadikan kebiasaan. Malam Jumat ini 5 orang saya kasih makan di rumah. Ya Allah, tolak bala. Mudah-mudahan anakku terhindar dari narkoba. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari niat jahat. Itu jauh lebih efektif daripada periksa handphone. 1 handphone dia kasih ke suamimu, masih ada 2 di mobilnya. Kenapa begitu? Saya pelakunya. Repot juga kalau setiap saya. Repot, lebih kita sembunyi 2. Kau periksa, bisa dia ganti namanya. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah ibu. Ibu punya kudung 25. Kenapa banyak sekali bu? Pakai 2 aja. Orang sudah bilang gila, apalagi beli pakai 5. Tidak mungkin. Jadi gimana? Kita pergi majelis taklim di kampung-kampung. Ayo ibu-ibu kumpul kudung-kudungnya yang bagus dan jarang dipakai. Ayo kita sedekahkan ke majelis taklim. Itu baru manfaat. Simpan di rumah saja kan bingung. Mana dulu ku pakai, sudah pernah aku pakai ini? Oh belum, nggak matching kira-kira ini. Bingung. Coba kalau cuma 2, langsung selesai. Saya juga begitu bu. Waktu masih sedikit baju saya bu, nggak repot. Ini cek. Sekarang setelah banyak bingung. Apa ini sudah ku pakai? Karena saya pernah benar bu. Saya ceramah, ada ibu-ibu saya lewat, dia bilang, itu lagi bajunya yang di YouTube. Ya ibu-ibu, sedekah. Mudah-mudahan pulang ini wujud konkret sedekah. Kenapa saya tekankan ini? Karena saya tahu di sini ibu-ibu yang Allah berikan rezeki yang berlebih. Insya Allah tidak ada orang bangkrut karena dia rajin sedekah. Sebaliknya kalau dia pelit, tidak ada orang suka. Jangkau ke rumahnya, dia pelit, padahal dia juga pelit. Itu jeleknya, itu pelit pak. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Maka kalau mau murah rezekinya, bersedekahlah, tolak bala, insya Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya menutup, inna a'tainakal kautsar. Sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna dzaniaka huwal abtar. Kalau kau tidak mau bersedekah, kamu lalaikan solatmu. Padahal saya kasih kau banyak nikmat. Rumahmu bagus, mobilmu mewah, perhiasanmu baik. Tapi kau tidak mau bersyukur, kau lepas dari rahmatku. Ibaratnya layang-layang lepas. Kalau sudah lepas layang-layang, sudah bisa kesetrum, tidak jelas arahnya. Itulah yang makna harta banyak tapi tidak ada ketentraman jiwa. Anak ada tapi membangkang. Mobil anak tapi kita tidak pernah damai. Kenapa? Sudah lepas dari kasih sayang Allah. Pengajian ini tujuannya agar kita menjadi lebih baik. Tidak ada gunanya pengajian begini kalau pulang tidak ada perubahan dalam hidup kita. Minimal mulai kita malam Jumat ini kita punya niat untuk memberi makan fakir miskin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah.